Shalom semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat malam. Apakah sudah terdengar? Waalaikumsalam, Ustadz. Halo. Iya, halo juga. Apakah sudah terdengar? Jaringannya kurang bagus nih, Ustadz. Jaringan Ustadz. Ah, udah bagus itu udah. Mungkin di sini sedang hujan. Oh, hujan di sana. Udah kedengaran belum? Udah, silakan Ustadz. Ada yang mau ditanyakan? Udah. Ya udah. Halo. Udah kedengaran? Iya Ustadz, silakan Ustadz mau tanya apa? Ya. Belum ganti ya itu hijabnya ya? Itu sama lagi. Enggak, beda. Kemarin kan pink. Nih ada kayak warna krem. Oh. Ustadz juga belum ganti bajunya ya, sama juga. Sama. Ya, silakan Ustadz. Itu, takutnya Mbak Mikana supaya ganti jadi beda, taunya jadi sama lagi. Ya nggak apa-apa lah. Oke, kita mulai ya. Ya, siap. Oke, saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang banyak hal yang selama ini Anda belum ketahui. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Saya mau bertanya nih, kan saya mau memperkenalkan diri saya dulu, tapi bukan nama. Maksudnya saya di dalam agama Islam itu menggeluti ilmu daripada ilmu fikih. Nah, kan di dalam agama saya itu ada ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, dan saya itu memegang di dalam ilmu fikih. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di dalam agama Anda pun ada ilmu, ajaran, atau pelajaran yang mengatur tentang tata cara ibadah? Begitu. Oh, seperti contohnya di dalam agama saya itu kan, walaupun memang semuanya itu diwajibkan untuk berpuasa, tapi untuk wanita yang sedang haid kan pasti, walaupun orang yang di luar Islam, wanita itu pasti mengalami haid kan, menstruasi. Nah, sedangkan wanita perempuan di agama saya, muslimat di agama saya itu kalau sedang haid, mens, itu tidak dibolehkan puasa, tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Karena ibadahnya itu jadi ganti apa, yaitu tidak melaksanakan hal-hal yang biasa dilaksanakan ketika dalam keadaan suci. Artinya suci itu tidak sedang haid. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam agama Kristen juga diatur sampai demikian rupa gitu? Oke. Halo. Ya. Jadi seorang perempuan yang haid, dia tidak boleh masuk ke rumah ibadat atau dia dikatakan najis, itu diatur di dalam hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat itu kan bersifat sementara, bukan untuk selamanya dilakukan.
karena itu adalah gambaran tentang kedatangan Mesias, bahwa manusia itu semua najis gitu ya, sampai ketika wanita datang bulan, ketika wanita melahirkan anak gitu kan. Jadi nifas yang disebut dia akan pentahiran ya. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya untuk anak laki-laki atau perempuan, haruslah dibawa seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor burung merpati ya, untuk dikorbankan sebagai penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi ketika dulu di zaman Taurat, seorang perempuan yang haid nifas itu kan najis gitu ya. Karena apa? Manusia ini sebenarnya sudah najis. Jadi ketika Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat, sehingga tidak ada yang najis dalam diri kita, sebab Tuhan Yesus telah menyucikan kita dengan darahnya yang kudus. Nah, sehingga kalau perempuan sekarang ini di zaman kasih karunia, kalau dia datang bulan Ustadz, dia boleh pergi ke gereja, dia boleh beribadah, dia boleh membaca Alkitab. Karena apa? Memang Tuhan Yesus Kristus itu menciptakan perempuan dari awalnya sudah di setting ya, sudah otomatis bahwa itu adalah anugerah bagi perempuan, dia harus datang bulan setiap bulan ya. Justru kalau wanita Ustadz tidak datang bulan setiap bulan, dia tidak teratur, itu perlu dipertanyakan dia lagi sakitkah atau apa. Jadi itu tidak dosa kalau perempuan itu datang bulan, tidak dosa karena memang itu udah naturnya perempuan gitu loh. Kita diciptakan perempuan itu diciptakan memang begitu, kan? Iya, perempuan itu hakikatnya memang dia harus datang bulan setiap bulan gitu. Jadi itu tidak dosa. Jadi dia mau ke gereja, mau baca Alkitab boleh, silahkan. Mau dia puasa juga silahkan. Jadi di dalam Kristiani, walaupun wanita itu sedang haid, ya dia boleh berpuasa, dia boleh masuk ke gereja, dia boleh beribadah, karena dari awalnya memang Tuhan Yesus menciptakan perempuan itu memang sudah hakikatnya seorang perempuan harus haid setiap bulan. Ya berarti ada perbedaan. Kalau di agama saya kan diatur sedemikian rupa untuk wanita yang sedang haid. Bahkan walaupun dia itu sudah mempunyai suami yang halal untuknya, tapi dalam keadaan haid itu haram, tidak boleh dicampur gauli oleh suaminya sekalipun. Kalau di dalam umat Kristiani, apakah ketika seorang wanita yang sedang haid itu atau datang bulan oleh suaminya bisa untuk dicampur gauli? Maaf nih. Iya, Tuhan Yesus kan menciptakan kita diberi akal dan pikiran. Menurut ilmu kedokteran, seorang perempuan yang haid memang ya dilarang untuk melakukan hubungan suami istri dengan suami. Ya tidak boleh, Ustadz. Untuk kedokteran, maksudnya dari agama Kristen itu? Iya, karena kan kita diciptakan diberi akal dan pikiran. Jadi nggak boleh lah, namanya juga lagi datang bulan, masa mau ini, sedangkan dalam ilmu kedokteran aja kan nggak boleh. Iya. Terus masalah masuk ke dalam gereja, apakah diatur juga di dalam umat Kristiani tentang adab etikanya? Kalau sama saya kan diatur seperti masuknya harus kaki kaku, terus pas keluar kaki kiri. Terus sebaliknya kalau masuk dalam WC, tempat yang penuh dengan kotor gitu loh, tempat yang diklaim sebagai tempat buang hajat, najis, itu maka yang didahului ketika masuk adalah kaki yang kiri, kalau keluar kaki yang kanan, dan juga masuk masjid ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar masjid dan keluar itu. Apakah di dalam umat Kristiani pun ada sama diatur tentang adabnya? Kalau masuk ke gereja kaki kanan kaki kiri nggak ada hubungannya gitu dengan etika. Jadi mau masuk pakai kanan pakai kiri juga nggak apa-apa gitu Ustadz. Yang jelas kalau ke gereja itu dengan kerinduan. Kalau ke gereja itu ya pakai baju sopan, terus ke gereja motivasinya untuk apa? Untuk memuji muliakan Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan saudara-saudara iman, bersama-sama memuji ya Tuhan Yesus Kristus, beribadah gitu. Kalau masuk kamar mandi harus mengucapkan doa, enggak, Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal sampai begitu ya. Karena apa? Dimanapun kita berada, kita harus selalu mengingat Tuhan Yesus Kristus ya gitu. Jadi Kristen itu enggak sulit. Iya betul. Jadi
Masa masuk kamar mandi harus doanya kayak mana itu Ustadz? Kamar mandi kalau masuk kamar mandi doanya kayak mana? Kalau kamar mandi, Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal khaba'is, yang ketika itu dulu saya pernah sebutin. Kalau artinya itu, ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan. Nah, itu. Yang mana setan itu memberikan kejelekan dari hubus dan hobais. Hubus itu adalah setan laki-laki, dan hobais itu adalah setan perempuan. Oh ya, berarti di kamar mandi itu, di kamar mandi itu ada setan laki-laki dan setan perempuan ya Ustadz ya? Iya. Oh. Ya. Sebab dalam agama saya itu tempat yang paling jelek itu ada dua. Satu kamar mandi, WC ya. Yang kedua itu adalah pasar. Sebab di kamar mandi itu tempat bersemayamnya setan, dan di pasar pula tempat banyaknya setan-setan, di mana penuh dengan godaan dari pedagang, dari kebohongannya, timbangan yang dikurangi, dan adanya pencopetan, yang beli pun ada kecurangan dan sebagainya. Maka tempat yang paling diklaim sebagai tempat yang tidak baik itu ada dua. Satu adalah WC, hamam kalau bahasa kitanya. Yang kedua itu adalah sauk pasar. Oh gitu ya, berarti setan itu banyaknya di pasar dan di kamar mandi ya Ustadz ya? Iya ya. Tapi kalau dalam pandangan ya banyak, lebih banyak dari tempat-tempat yang lain. Oh iya ya gitu ya. Ya itu kan imannya Ustadz kan, ya kita hargailah. Jadi kalau dalam iman Kristen Ustadz, ya setan itu ada di setan itu kan, mohon maaf bentar dulu, setan itu kan banyak ya, setan itu mereka golongannya banyak. Jadi rajanya Lucifer ini akan ngutus anti-antinya itu untuk menggoda ya, menyesatkan manusia di mana saja, bukan hanya di kloset, bukannya di pasar. Karena apa? Buktinya ya walaupun di kantor banyak juga di situ orang yang korupsi gitu kan, berarti kan karena hasutan setan juga itu ya kan. Berarti setannya banyak juga di situ gitu. Apalagi di kelak malam Ustadz ya kan, di kelak malam ya kan banyak banget ustadzannya di situ ya kan. Karena bertemu laki-laki dengan perempuan yang bukan pasangannya, tapi mereka mabuk-mabuk gitu. Jadi kalau dalam iman Kristen setan itu ya di segala tempat ada aja karena mereka banyak gitu. Sekalipun di kantor yang kelihatannya bersih gitu kan, padahal penghuninya di situ ada karyawan yang malas-malas kerja, ada yang korupsi ya pejabatnya, ya gitu loh Ustaz. Terus gini ya, kalau di umat Islam kan, kalau di umat Islam beribadah itu setiap hari, bahkan setiap waktu dalam satu hari satu malam itu ada 5 waktu yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, adapun pada hari Jumat itu melaksanakan sholat zuhur itu diganti menjadi sholat Jumat yang asalnya itu 4 rakaat jadi 2 rakaat secara berjamaah. Itu diwajibkan harus dengan secara berjamaah. Nah, sebab ada perintah memangnya juga harus pada hari Jumat, tertulis di dalam Al-Qur'annya itu, bahkan ada juga dinamai sebagai surat Al-Jumu'ah, hari Jumat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di dalam umat Kristen juga ada perintah tertulis dalam Alkitab memang ibadahnya itu harus di dalam waktu Minggu, di dalam hari Minggu, gitu loh. Ya, oke. Jadi gini Ustadz, tapi sebelum saya jawab itu ada yang kurang, betul ya. Untung di-type-in sama Usman saja. Setan takut dengan orang Kristen yang selalu sertai Roh Kudus Immanuel. Ya betul. Jadi gini Ustadz, kita kemanapun melangkah, itu setan itu takut sama kita. Karena apa? Roh yang dalam diri kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Sehingga anak-anak Tuhan Yesus itu kemanapun melangkah, itu setan takut sama kita. Setan gemetar sama kita. Karena apa? Ada kuasa Kristus yang ada dalam diri kita. Sehingga firman Tuhan di Yohanes 4:24. Ya, Allah itu adalah roh, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dimanapun kita bisa beribadah dan memuji muliakan Tuhan Yesus Ustadz. Baik di jalan, mau di kantor, mau di rumah, mau di gereja, mau di perjalanan ya, atau mau pas liburan, dimanapun kita selalu memuji muliakan Tuhan Yesus, tidak ada batasnya. Dan dia adalah roh yang berkuasa, Allah yang maha hadir, sehingga kita bisa menyembahnya ke arah manapun, karena dia adalah Allah yang maha hadir. Dalam kebenaran artinya, bahwa ketika kita beribadah, kita harus juga berkarakter Kristus.
Ya, jangan kita ngomongin firman, tapi perbuatan kita masih suka mencuri, masih korupsi, masih berzina, masih mabuk, itu nggak boleh. Jadi karakter kita harus benar, gitu. Ustaz, dalam iman Kristen. Ya di dalam agama Heeh. langsung gitu sama. Ayatnya ada di Terus yang tadi hari Minggu itu gimana? Iya, Gimana kalau bahasanya, Mbak? hari, ya perintah hari Minggu beribadah itu Minggu di mana di Keluaran 12 ya. Keluaran 12 ayat 16, Tuhan Yesus berfirman, kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh kamu lakukan pekerjaan apapun ya. Kemudian di Imamat 23 ayat 7, pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Imamat 23 ayat 35 juga ya, pada hari pertama haruslah kamu adakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Hari pertama itu Ahad ya, yaitu hari Minggu. Nah, kenapa kita ibadah umum itu hari Minggu, Ustadz? Walaupun setiap hari kita beribadah, karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi kita merayakan hari kemenangan. Makanya di seluruh dunia itu ya weekend itu kan hari Minggu, Ustadz ya. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Sehingga kita berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Tuhan Yesus ya. Serta perjamuan kudus untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus pernah mati lalu bangkit pada hari yang ketiga gitu, karena kita sudah diselamatkan, diberi kehidupan kekal. Nah, seperti itu Ustadz, bahwa perintah ibadah dalam iman Kristen. Jadi jelas dalilnya ya dan datanya diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, saya mau bertanya nih sama Ustadz nih. Tadi kan Ustadz mengatakan bahwa kalian ibadah sholat 5 kali ya dalam satu hari ya Ustadz ya. Saya mau tanya, boleh tunjukkan dalilnya, datanya di dalam Al-Qur'annya Ustadz pernah? Wa aqimus sholata dulu pisan si ila dosaki laili wa Qur'an al-fajri innal Qur'an al-fajri kana mashhuda inna sholata kanat alal mu'minina mauquta. Maksud saya datanya dan dalilnya pada sholat yang 5 kali itu ya kan? Yang 5 kali itu apa? Sholat Isya, sholat Zuhur, sholat Maghrib, sholat apa lagi? Subuh sama sholat asar. Nah, yang kelima ini Ustadz, di mana ada tertulis di Al-Quran Ustadz, jelas-jelas diperintahkan secara eksplisit, sholatlah kamu sholat Zuhur, sholat Isya, sholat asar, sholat Maghrib sama sholat subuh. Di mana Ustadz? Kan kalau di dalam agama ada di dalam Al-Quran juga. Nah, kan di dalam agama saya itu kalau mengambil segi hukum itu 1 dari Al-Quran, 2 dari hadis, 3 dari ijma, terus dari ashab, para sahabat dan yang lainnya. Maksudnya di dalam agama Islam itu ketika mengadakan suatu ketika diwajibkannya suatu kewajiban, maka dalilnya itu 1 ada yang semuanya dari Al-Quran, ada juga yang dari Al-Quran sebagian, dari hadis sebagian. Oh, di Al-Quran nggak tercatat hadis semua itu ya, yang 5 kali itu. Nabi Muhammad ya. Jadi yang 5 kali perintah, termasuk yang 5 kali. Yang 5 kali itu nggak ada tertulis dalam Al-Quran ya, Ustadz? Ada, tapi tidak, tapi tidak di ayat yang apa? Oh, bukan. Tapi tidak di satu ayat begitu, di ayat yang terpisah. Iya, di ayat yang terpisah bisa tunjukkan ada yang 5 kali itu, di sholatlah kamu Zuhur, sholatlah kamu Isya, sholatlah kamu Maghrib, itu tadi bisa ditunjukkan datanya nggak Ustadz? Kita pengen tahu juga nih Ustadz, mohon maaf Ustadz. Bisa ada. Ya silakan datanya. Perlu datanya? Iya. Saya harus ambil Al-Quran dong. Boleh. Iya boleh, silakan Ustaz. Boleh. Ya silakan Ustaz. Berwudu dulu boleh. Enggak lama. Oh, harus berwudu gitu ya? Iya dong. Berwudu dulu, harus bersiwak dulu saya. Oh gitu. Iya silakan Ustaz, silakan Ustaz. Terus mau hadis. Boleh. Boleh silakan. Gak ada kami karena di Quran gak ada sholat 5 waktu sehari, gak ada, gak ditemukan, udah di itu.
Dan itu cuman menemukannya di hadis. Tunggu aja lah, siapa tahu ada bawa data. Ya biar aja dia jelasin Sarenda. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Ya nunggu Ustadz Purna ya. Kemana dia? Aku gelap. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah selama-lamanya. Berapa lama dia kalau wudhu itu ya? Ini sengaja mau diturunin katanya, kayaknya. Mana ada mau tunjukin data harus wudhu dulu. Yang lain kenapa nggak gitu ya? Oke lah, kita tunggu selama 3 menit ya. Berapa menit dia itu? Sekarang mungkin udah 5 menit ya. Oke, kita nyanyikan dulu lagu pujian ini ya. Sebelum sambil menunggu beliau ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Pencipta. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus Kristus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kemana ya, lama kali? Udah habis satu lagu belum datang. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Pencipta. Wow, haleluya. Sudah datang Ustadz Purna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bacain. Ya silahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata.
Sadaqallahul azim. Nah, ayat tersebut Al-Baqarah 443. Mau dihitung nggak? Ya, Al-Baqarah ayat 43. Ya, bacakan bahasa Indonesianya, Ustaz. Bentar. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah oleh kamu. Nah, jadi saya nggak baca artinya di tafsir yang ada di HP itu. Wa aqimus sholata, saya langsung dari Quran nih. Ini nggak ada terjemahnya. Wa aqimus sholata dan dirikanlah oleh kalian as-sholata, sholat. Katakanlah oleh kalian zakat. Warka'u, maksud warka'u juga itu adalah sholat. Ma'ar-roki'in, beserta orang-orang yang rukuk. Maksudnya lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihat orang-orang sebelum kalian itu melaksanakan sholat. Wasta'inu bisobri wassolah. Dalam ayat yang lain juga disebutkan wasta'inu bisobri wassolah. Oke, bentar dulu Ustadz, mohon maaf. Mohon maaf Ustadz, di Al-Baqarah 43 itu di mana di situ diperintahkan sholat yang ada salah satu di antara 5 itu atau 5 kali itu? Nah, kalau yang di surat Al-Baqarah itu memang semua sholat disebutkan. Terus semua sholat berarti yang 5 kali itu di mana? Yang mana kata 5 kali itu? Ya. Yang mana gimana? Kan sholat itu kan 5 kali. Yang sholat 5 waktu. 5 waktu itu. Diminta kami kan. Maksudnya pertanyaannya apa? Iya kan, Ustadz kan diperintahkan sholat 5 waktu setiap hari. Di mana itu tertulis di dalam Quran Ustadz yang secara eksplisit. Sholatlah kamu 5 waktu gitu kan. Oh, kata saya tadi kan ini, di dalam agama Islam ketika mengambil sebuah hukum, maka mengambil hukum itu ada yang langsung dari Quran semua, ada yang dari hadis kursi. Hadis kursi itu jaringan Ustadz ini kayaknya kurang bagus. Ini kenapa kami kan Ustadz? Ngelek Ustadz. Terus kalau yang disebut hadis kursi itu adalah ucapan Allah. Nah, ucapannya yang mengucap itu adalah Allah, tapi yang menulis kata-kata Nabi Muhammad, dilapatkan oleh Nabi Muhammad. Nah, terus sumber hukum yang kedua di dalam agama Islam itu adalah hadis, yang mana an Aisyah radhiyallahu anha. Jawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana awwalu maftaradu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya tentang apa kewajiban yang pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, yaitu adalah rakaatani 2 rakaat ilal maghribi, sampai salat fa innaha kanat salah summa atamallahu, Allah mewajibkan sholat duhur, wal asro dan sholat asar, wal isya dan sholat isya, al akhirata arba'an fil hadori, wa qara sholata ala fardil awali fi safar. Nah, sholat itu ada 5 waktu, walaupun memang dari riwayat kalau diceritakan semuanya, sholat itu asal mulanya diwajibkan bukan hanya 5 waktu, tapi ketika Nabi Muhammad SAW Mohon maaf ya Ustadz Purna, jadi di Al-Quran nggak ada tertulis yang 5 waktu itu. Kalau jadi, di Al-Quran tidak ada yang signifikan ditulis secara satu ayat semuanya. Oh gitu, berarti sebagiannya di dalam hadis gitu ya. Ya. Itu hadis itu perkataan siapa Ustadz? Hadis itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul juga, Nabi akhir zaman. Oh, berarti kalian sholat itu karena perintah Nabi Muhammad berarti gitu ya?
Bukan perintah Allah yang melalui Rasul. Nah, sebab mana bisa ketika Allah langsung menyuruh kepada semua manusia harus terdengar oleh manusia, maka di situ ada Rasul. Terus kenapa kalau gitu kenapa tidak ada tercatat dalam Al-Quran, Ustadz? Kan bukannya Al-Quran itu perkataan siapa? Perkataan Allah. Nah, kenapa tidak ada di dalam perkataan Allah? Perkataan Allah itu ada yang disebut Al-Quran, ketika dibukukan namanya itu adalah mushaf, dan ada juga perkataan Allah itu adalah hadis qudsi. Maksudnya hadis qudsi itu adalah, hadis itu bahasa Arab kan, hadis itu adalah ucapan, qudsi itu adalah Allah kudus. Qudsi itu daripada lapan kudsun, kudus. Jadi hadis qudsi itu adalah ucapan Allah, tapi tidak termasuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ayat, tadi saya juga sudah bilang, kalau ayat Al-Quran itu ucapannya dari Allah dan kalimah lafaznya pun dari Allah. Iya, oke, mohon maaf. Menerima daripada Al-Quran. Mohon maaf. Kalau hadis qudsi itu adalah ucapan Allah, tapi lafaznya itu daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Ustadz yang baik hati. Gimana? Jadi kan kita apple to apple. Nah, apple to apple artinya kitab suci dengan kitab suci, ya. Bahwa tadi saya memberikan dalil di dalam Alkitab kami, perintah untuk beribadah pada hari Minggu, jelas ayatnya ya tertulis. Nah, dari Ustadz kita kan minta dari Al-Quran, itu artinya apple to apple. Jadi Alkitab dengan Al-Quran gitu, karena Al-Quran itu kan perkataannya Allah Subhanahu Wa Taala kan. Iya, firmannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Alkitab itu wahyu dari Tuhan Yesus Kristus gitu kan, yang adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi itu namanya apple to apple. Ya udahlah Ustadz, kalau nggak ada tercat, ya berarti kan nggak ada dari Al-Quran tadi kan, yang 5 waktu itu kan, itu tadi kan Ustadz sudah bicara seperti itu, selainnya dari hadis. Ya nggak apa-apa Ustadz, kalau Zuhur ada, subuh ada, Jumat ada semuanya dari Al-Quran. Akan tetapi tidak ada di dalam satu ayat secara langsung semua disebutkan. Misalkan begini. Ya kasih datanya aja langsung gini Ustadz. Duhuri wal asri wal isai wal maghribi wal subhi. Nah, tidak ada seperti itu. Sebab Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah tidak langsung datanya aja kasih Ustadz. Langsung datanya aja Ustadz. Langsung datanya aja gitu loh, yang 5 waktu itu gitu loh. Oh, jadi pengennya itu kalau dalil adanya sholat subuh itu ayat berapa begitu? Iya, langsung ada datanya, diperintahkan sholatlah kalian 5 waktu ya, zuhur, isya, subuh, maghrib, ashar, dan lain sebagainya itu, gitu loh Ustadz. Boleh. Ini ada ayat Quran. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bentar. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina mauquta. Artinya Ustadz? Artinya, dari awal dulu ini. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza atma'antum fa aqimus sholah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Shadaqallahul azim. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri dan di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila ada iklan. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu ada fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu memang mempunyai waktu-waktu yang tertentu secara signifikan. Dan jika kalian telah menjalankan sholat dengan cara yang seperti ini, maka ingatlah diri kalian dengan mengingat janji-janjinya.
yang akan janjinya akan kemenangan yang akan diberikan bagi orang-orang yang menolong agamanya di dunia dan pahala yang besar di akhirat, dan senantiasa membaca takbir, tahmid, dan doa. Demikianlah kehendak keadaan dalam setiap waktu. Jadi intinya Yang mana dalam 5 kali ayat tersebut, 5 kali itu mana Ustadz? Dari tadi kan kita minta data yang 5 waktu kan itu. dasarnya bahwa dalil bahwa sholat itu mempunyai waktu. Sekarang saya tunjukkan tentang, bentar. Ardu sholat subuh. Bentar. Ya udah gini aja Ustadz. Kan besok malam Ustadz bisa naik lagi. Langsung dicatat aja nanti ayat-ayatnya ya. Gitu aja ya Ustadz ya. Oh begitu bisa. Bisa. Ya langsung dicatat Dengan aja nanti hadisnya ya? ayat-ayatnya ya. Enggak, kita Dengan minta hadisnya dari ya kita kan apple to apple Ustadz dari Al-Qur'an. Iya, Oke. emang kalau apple to apple. Tapi kan di Kristen nih nggak ada hadis ya? Enggak ada. Kita kitab suci Alkitab, yaitu Kejadian sampai Wahyu. Iya. Itu adalah wahyu Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar. Tapi kan dalam agama saya itu selain daripada Al-Quran itu juga yang berperan penting itu adalah hadis. Ya. Sebab bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan berbagai kaifiat tata caranya, kalaulah tidak Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya. Seperti begini aja. Seperti ya Ustadz, mohon maaf Ustadz. Juga ya, Ustadz, mau ditanyakan. Ustadz. Tata cara orang Kristen ketika masuk ke dalam gereja, ibadahnya itu seperti apa? Apakah sujud, apakah ruku, apa gitu. Nah, ketika apa yang dilakukannya, apakah ada di dalam Alkitab, harus gerakan apa gitu? Iya, di dalam Alkitab, sholat, sujud, ada ruku. Ya, dalam Alkitab Tuhan memerintahkan kita ya untuk memuji Dia dengan tari-tarian, dengan sangkakala, dengan kecapi, dan dengan segala musik yang ada, yaitu di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 ya, di mana di situ Tuhan nyanyi begitu ya. Iya, karena semua nabi-nabi, Raja Daud, Raja Salomo, Nabi Musa, mereka itu menyanyi sebab ada firman Tuhan ya. Ya, bentar. Emang ada catatannya bahwa nabi-nabi bernyanyi begitu. Pakai musik nggak itu? Iya, karena gini. Mazmur 33 ayat 3 ya. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ya, Mazmur 33 ayat 3. Mazmur 96 ayat 1. Firman Tuhan, wahyu, ya. Kata firman Tuhan. Itu perintah. Nyanyikanlah, itu kan kata perintah ya. Nyanyikanlah artinya bernyanyilah kita untuk Tuhan. Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sangat banyak ayatnya Ustadz disuruh kita untuk bernyanyi ya. Berarti nyanyian dan musik itu di dalam agama Kristen tidak diharamkan. Itu semua kita gunakan untuk memuji, memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Ustadz. Makanya di zaman perjanjian lama, Nabi Musa, ya, Raja Daud, mereka memainkan musik kecapi, seruling untuk memuji, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya kita di gereja itu menyanyi, ada tarian, ada musik. Itu sudah ada. Iya, mulai dari zaman para nabi, Nabi Musa aja menyanyi untuk Tuhan. Ketika mereka ketika Nabi Musa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka menyanyikan puji-pujian itu, ya. Oke, saya ada datanya Nabi Musa itu main kecapi. Bukan menyanyi untuk Tuhan Yesus, ya. Terus kalau dipetik itu kecapi itu dari kapan mulainya? Nabi Musa melakukan? Oke.
Ini ya, saya buka datanya di Keluaran 15 ayat 1 ya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi sewaktu Nabi Musa dan orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu ketika mereka mendekati laut Teberau ya, ada Firaun dan anggota-anggotanya serta kereta-kereta kudanya mengejar orang Israel. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyuruh Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya ya, sehingga laut itu terbelah dua. Dan setelah laut itu terbelah dua, lalu orang Israel menyeberangi laut Teberau itu ya. Sehingga ketika mereka sampai di seberang, baru datanglah orang Firaun udah di tengah-tengah laut, sehingga Tuhan harus mengatakan ya, turunkan tongkatmu, makanya laut itu bersatu lagi sehingga tenggelamlah Firaun dan anggota-anggotanya ya, pasukan-pasukannya di tengah laut sehingga mereka mati bersama dengan kuda-kudanya. Lalu setelah itu Nabi Musa dan orang Israel menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan karena mereka diselamatkan dari kejaran Firaun ya, yaitu di Keluaran 15 ayat 1. Apa itu nyanyiannya? Nyanyiannya bahasa apa, Mbak? Ya dalam bahasa Ibrani lah. Nah, ini saya bacakan ini ya. Inilah nyanyian mereka ya. Ya, saya bacakan ya. Keluaran 15 ayat 1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan ya, Yahweh itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Yahweh, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Yahweh, menghancurkan musuh. Nah, inilah lagu pujian mereka, Ustadz. Ada sampai 21 ya, sampai ayat 21 sampai ayat 18. Jadi mereka menyanyi lagu-lagu pujian ini, Ustadz, kepada Tuhan Yesus. Dari dulu para nabi itu menyanyi lagu pujian ya, sambil juga menari dan juga pakai musik. Iya, karena Tuhan Yesus memerintahkan di Mazmur 150. Ini saya baca dulu ayatnya bentar, Ustadz. Ya, ada seruling, ada kecapi, ada rebana. Ada seruling, ada kecapi, ada rebana, ada ceracap. Sudah ada di zaman Nabi Musa ya? Iya. Oke, jadi gini Ustadz. Sudah ada di Nabi Musa. Iya, Ustadz, Mazmur 150 ayat 1 ya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia dengan kebesaran yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Jadi, Ustadz, segala apa yang kita lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan, persembahkanlah untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Baik dalam menyanyi, baik dalam menari, baik dalam bermain musik, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan dia, Ustadz. Nah, begitu ya. Itulah firman Tuhan dalam Alkitab. Kalau suling itu memang udah ada di zaman Nabi Musa, itu saya baru tahu. Oh, baru tahu ya? Suling itu terbuat dari bambu, atau sulingnya beda? Dari apa itu sulingnya? Ya, bambu kan sudah ada sejak zaman penciptaan, Ustadz. Oh, emang bambu itu baru ada di zaman apa, Ustadz? Mungkin maksud Pak Ustadz ini di daerahnya baru maksudnya. muncul sejak Di daerahnya. kemarin. Di daerah Israel ada bambu begitu. Di daerah mana itu? Udah jelas di sini ya, Mazmur 150. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Seperti pohon yang ada di kita di Indonesia. Kalau Tuhan Yesus menciptakan ya tumbuh-tumbuhan itu, yaitu di Kejadian 1 ayat 12 ya, tanah ayat 11 sampai 12 bahwa dia ada di Israel bukan Ustaz Purna. Mana Ustaz? Ustaz Purna bambu ada.
Di seluruh dunia ada bambu, Di sini Ustaz. pun ada bambu, di saya pun ada. Iya, banyak di daerah di Mekah negeri. nggak ada bambu. Ya, maksudnya banyak di di dunia ini tumbuh-tumbuhan gitu loh. Kakak kelapa juga. Ya udah, kalau nggak ada di Mekah ya nggak apa-apa, Ustaz. Maksudnya yang saya, Kalau nggak ada bambu, iya Ya. di Israel juga kan Orang Israel. nggak ada. Ya udahlah Ustaz, seruling aja ini kayaknya. Udahlah Ustaz ya. Iya. Ustaz, udahlah seruling aja nih kayaknya dipermasalahkan Ya. juga nih. Oke lah Ustaz, nanti tugasnya PR-nya itu nanti dicatat Kalau aja saya ya. di seruling itu adanya ketika di dangdutan. Seruling itu adanya di dangdutan. Sulingnya suling bambu. Oh, cuma di dangdutan aja yang ada. Berarti dangdutan itu kan adanya di Indonesia aja, Ustaz. Dangdutan itu kan adanya di Indonesia aja. Berarti bambu itu hanya ada di Indonesia dong kalau gitu. Berarti Indonesia, dangdut Indonesia itu cari contohnya di Israel ya, adanya suling dulu di Israel ya. Aduh, udahlah Ustaz ya. Saya rasa udah cukup dulu ya. PR-nya jangan lupa ya Ustaz. Oh, Ya. iya, boleh. Ya, Boleh. PR-nya Makasih ya, lupa saya Ustaz. nanya kan saya juga mau tahu begitu. Iya, iya. Jangan ngambek Boleh, ya. Bu. Enggak ngambek kok. Iya. Kita kan saling diskusi Kan kita ya. namanya juga. Sering, iya betul. Iya, Oke. sering diskusi. Nggak ada dari saya menjelekan agama Anda dan Anda pun tidak menjelekan agama saya. Iya, Oke. betul. Oke. Iya. Makasih ya Ustaz Kalau sudah ada umur, bertanya. insya Allah besok atau kapan kita live lagi. Iya, makasih. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur dan sehat walafiat. Amin. 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 Makasih ya Ustaz. Oke. Ya, Silakan. Tuhan Yesus memberkatimu Lanjut Ustaz. yang lain. God bless you. Tepuk tangan buat Ustaz Purna yang cakap dan manis. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Iya, selamat malam Doif. Silakan buka kamera Doif. Udah di kamar enggak, udah mati lampu ini. Ya hidup lampunya lah. Ya enggak lah, enggak enak sama teman-teman yang tidur. Enggak usah menghidupin kan gimana, enggak bisa Pak. Oh alah. Ya udah satu aja lah pertanyaanmu kalau gitu, silakan. Ya, kok cuma satu, masa cuma satu. Ya kalau di sini peraturannya lebih dari satu harus on cam. Oh ya masa cuma nanya terus ongkem. Iya, kamu lagi isap rokok ya? Enggak bisa perokok, aku jangan duduk kayak gitu, kayak peramal aja kamu. Kan saya hanya bertanya. Ya silakan, langsung Enggak, pertanyaanmu Pak. aja, nggak usah banyak basa-basi, saudaraku, silakan. Siap komandan. Nyantai dulu lah kamu, karena enggak usah kayak Nyantai dulu. kayak. Ayo silakan saudaraku. Kayak gitu. Kak Mengkana mengimani Yesus kan? Iya kan? Udah jelas di sini Yesus Allah yang Maha Besar. Kamu tanya lagi yang itu. Nah, Kak Mengkana percaya bahwa Yesus itu pencipta gitu. Betul sekali. Tadi saya mantau Kak Mengkana bilang kalau Nabi Adam itu diciptakan oleh Yesus. Betul Tuhan sekali. Kak Mengkana gitu. Tuhan Yesus yang menciptakan Adam dan Sekarang Hawa. saya mau minta dalilnya yang real, ya. Mm-mm. Perkataan Yesus bahwa Tuhan yang Kakak Mengkana sembah itu menciptakan Nabi Adam. Oke, jadi kejadian sampai wahyu itu wahyu Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini firman Tuhan tertulis ya di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah di sini Tuhan Yesus ya. Hendaklah Terus baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah itu firman Tuhan Yesus bahwa dia menciptakan manusia. menciptakan manusia. Itu perkataan Yesus kan bukan real. Bahwa Itu Yesus firman menciptakan Tuhan Yesus. Adam. Loh,
Udah jelas Tuhan Yesus berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Makanya kita ini, ya, rupa kita ini prototipenya dari Tuhan Yesus. Kita Manusia. prototipenya dari Tuhan Yesus karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia karena rupa kita itu mengikuti rupa Tuhan Yesus. Enggak, gini Kak. Kakak percaya enggak kalau Nabi Adam itu manusia pertama? Alkitab yang menuliskan pertama sekali bahwa Adam itu artinya adalah manusia pertama. Manusia pertama. Sekarang saya mau minta perkataan Yesus yang real menciptakan Nabi Adam itu aja. Itu tadi Kejadian 1 ayat 26, lalu di Kejadian 2 ayat 7, ya. Terus Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba ulangi lagi Kak dari awal. Oke, saya bacalah langsung bahasa aslinya aja. Ntar. Terus. Yahweh aja Kak, biar ngerti dia. Iya betul. Ya. Terus baca Kak. Kita baca langsung bahasa aslinya aja ya, karena Tuhan adalah Yahweh itu sendiri. Sabar. Sabar. Ya, Orang sabar yakin. disayang Tuhan. Yakin itu saya. Terus baca. Iya, sabar saudaraku. Nah, Genesis 2 verse 7. Waisech Yahweh Elohim et ha-adam apah min ha-adamah waipah be apau nismat hayim wahi ha-adam lenepes hayah. Jadi di situ ditulis namanya ha-adam, ya, Adam. Jadi Adam itu artinya manusia pertama. Kalau dalam bahasa aslinya ditulis ha-adamah, ha-adam, ya. Ha-adamah itu artinya Adam itu dari tanah, ya. Di mana dia adalah manusia pertama. Yang berkata Jadi Alkitab, ya ini kan wahyu Tuhan Yesus kepada Nabi Musa. Nabi Musa, coba tunjukkan dalilnya. Yang menulis kitab Kejadian itu kan Nabi Musa, yaitu 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi Tuhan Yesus mewahyukan kepada Nabi Musa seperti apa dia menciptakan Adam. Makanya Nabi Musa menuliskan bahwa Yahweh Elohim itu membentuk manusia itu dari debu tanah. Lalu setelah terbentuk, dihembuskanlah nafas kehidupan ke hidung Adam, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Yang tadi kakak baca itu Di situ kan Yahweh Elohim. Yahweh Elohim itu kan Tuhan Yesus. Karena Yesua itu bentuk singkatan dari Yahweh, Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Yang tadi kakak baca itu ayatnya dari mana? Dari bahasa apa gitu? Bahasa Ibrani tadi. Waisech Yahweh Elohim et ha-adam. Ya, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Bukan bahasa Yunani enggak? Bahasa Ibrani lah. Ibrani. Sedangkan Nabi Adam, sedangkan yang kakak Tuhan kan itu asalnya dari mana? Ya, maksudnya? Apa tadi? Yang kakak mekana Tuhan kan itu Yesus, yang kakak Tuhan kan itu berasal dari mana? Aslinya dari mana gitu? Sedangkan akhirnya di mana gitu? Coba tolong jelaskan. Oh, Tuhan Yesus Kristus Iya, itu, dari atas turun ke dunia. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha besar, melingkupi segala sesuatu. Dia sudah ada sejak dalam kekekalan. Dia tidak diciptakan, tetapi dialah sang pencipta. Gitu saudaraku ya. Oke. Terima kasih. God bless you. God bless you saudaraku. God bless you. Udah jelas di situ ayatnya ya, tertulis. Masih lagi bingung. Selamat malam Muhammad Syarban. Selamat malam. Silakan buka kamera saudaraku. Silakan.
Ya, pertanyaannya apa, Bang Muhammad Syarban? Ya, pertanyaannya gini, tadi pernyataan yang disampaikan oleh teman tadi yang sempat dijawab oleh Mbak Mekana bahwa Tuhan Yesus mewahyukan kepada Musa. Artinya gini, ini kan secara akal itu tidak masuk akal. Antara Musa dengan Yesus, yang lahir duluan itu Musa. Masa Yesus mewahyukan kepada Musa? Ini kan Saya mau tanya sama kamu, lebih duluan Musa apa Abraham? lebih duluan Abraham lah. Oke. Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 58. Ya. Jadi seperti memang luar biasa ya firman Tuhan itu. Sudah dicatat di sini apa yang dikatakan. Dengar dulu, jangan dipotong dulu, jangan panik duluan. Aduh. Bukan saya yang panik, tapi di situ. Ya makanya gini, makanya kenapa saya bilang Alkitab itu dahsyat dan luar biasa. Karena apa yang kamu tanyakan ini, kamu polemikus, sudah dilakukan orang Farisi juga di saat Tuhan Yesus datang berkenosis. Di mana ya, di Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Ini kenapa saya aku feedback? Mungkin di mute dulu Sarenda. Kenapa ya? Sarenda punya menit. Ya udah, nggak ada lagi suara. Nah, di sini Yohanes 8 ayat 48 sampai 59, orang Yahudi ya orang Farisi berkata sama Tuhan Yesus, "Dengan siapa engkau samakan dirimu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham?" Jawab Tuhan Yesus apa? "Bapamu Abraham telah melihat hariku dan dia bersukacita." Hah? Bapak kami Abraham telah melihat engkau. Umurmu belum sampai 50. Engkau sudah melihat, Abraham sudah melihat engkau. Kata orang Farisi itu kan. Terus jawab Tuhan Yesus di ayat 58. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Apa reaksi orang Yahudi? Orang Yahudi, ya, orang Farisi di ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang. Ketika Tuhan menyatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu maksudnya Tuhan menyatakan dialah Allah itu sendiri. Makanya dia mau dilempari orang Farisi karena mereka nggak percaya. Tetapi Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang. Karena dialah Tuhan Allah itu sendiri, bro. Dialah sang pencipta itu. Ini artinya gini. Kalau memang itu dia Yesus itu benar-benar Tuhan, maka di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, khususnya Injil, dia tidak kontradiktif antara satu ayat dengan yang mana kontradiktif? Mana ada kontradiksi di situ? Iya. Di mana Yesus benar-benar Tuhan? Di sini aja sudah menyatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Dan ketika orang Farisi mau melempari Tuhan Yesus pakai batu, ini udah diambil batu mau dilempari gitu, dilempari. Itu Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang. Siapa yang bisa tiba-tiba menghilang kalau bukan Tuhan itu sendiri? Ini mereka sudah ambil batu, dilempari gitu, tiba-tiba menghilang. Bisa kau menghilang tiba-tiba? Tuyul juga bisa menghilang. Walah. Emang mana tuyul itu? Percaya tuyul ini, ini pemelihara tuyul ini. Terus gini. Kalau bilang andai kata Yesus adalah Tuhan, lalu siapa yang menciptakan Adam? Ya itu Tuhan Yesus yang menciptakan Adam. Nah, ini logika yang tidak masuk akal. Logika kamu yang gak masuk akal. Tuhan itu kan maha kuasa. Pastinya dia datang menyatakan dirinya. Kalau agama-agama pagan, secapek apapun dia menyembah pohon. Ya Tuhan jawablah kami. Sampai dia nunduk-nunduk berapa kali. Gak akan dijawab. Karena Allahnya itu palsu. Tetapi kenapa Tuhan bisa datang dalam rupa manusia? Itu menunjukkan bahwa dia maha kuasa. Gitu ya saudaraku ya. Bertobatlah kenapa harus binasa. Saudaraku, God bless you. Yang bertanya pada gak jelas semua. Terima kasih Asbak Lau.
Selamat malam, Nur Maulana. Ya, selamat malam, Kak. Ya, silakan saudaraku. Mau nanya ini kalau seandainya menuhankan Yesus itu kan sebelum Nabi Adam itu yang menciptakan siapa itu Nabi Adamnya? Barusan udah jelasin, Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan Adam dan Hawa. Yohanes 1 ayat 3. Kan itu Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Makanya dialah sang pencipta itu. bukannya Tuhan Yesus itu lahir sesudah Itu kedatangannya itu bukan di situ awalannya, saudaraku. Ketika dia datang ke dunia dalam proses kelahiran, itu bukan awalnya dia ada. Tapi dia adalah yang ada dan yang ada, yang sudah ada sejak dalam kekekalan, yaitu di Keluaran 3 ayat 14 dan Wahyu 1 ayat 8. Karena dia maha kuasa, dia bisa datang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia mau menyelamatkan kita umat manusia. Gitu. Dari debu tanah, dari kutuk kematian. Iya benar, tapi kan kitab Taurat itu ditunjukkan pada umat itu Yahudi sebelumnya. Ya, orang Yahudi yang menulis Alkitab kan, yaitu Nabi Musa, Nabi Samuel, bahwa mereka mendengarkan wahyu Tuhan Yesus. Oke. Ya, terima kasih saudaraku ya. Terima kasih Ya, sama-sama saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu. Tepuk tangan buat Maulana yang cakap dan manis. Oke saudaraku, saya rasa sampai sini dulu ya. Udah jam 12. Terima kasih buat teman-teman yang di YouTube, para moderator ya, Christian Pertiwi, Willy Heng, Impaldu, ya, dan semualah ya yang belum saya bisa, Mikaia, Ica AS ya. Terima kasih saudaraku semuanya. Terima kasih juga teman-teman yang di YouTube dan di TikTok sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau yang di YouTube kita end dulu ya.